Pada April 2025, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7%. Angka ini kecil di atas kertas, tapi besar artinya bagi jutaan keluarga yang menggantungkan harapan pada roda ekonomi. Hari ini saya ingin berbagi tentang realitas yang perlu kita hadapi bersama. Simak videonya sampai selesai. Penurunan sekian persen terdengar seperti biasa di ruang rapat atau laporan ekonomi. Tetapi bagi kamu dan saya, ini bisa berarti kenaikan harga sembako, sulitnya mencari kerja, atau usaha kecil yang makin sepi pembeli. Dalam hidup sehari-hari, kita pasti sudah merasakannya. Pendapatan tidak naik, tapi kebutuhan terus bertambah. Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dari banyak rumah tangga di Indonesia hari ini. Kita berusaha bertahan, berharap esok lebih baik, namun realita kadang tak seindah rencana. Lantas, apa sebenarnya yang membuat lembaga sekelas IMF kehilangan keyakinan pada laju ekonomi kita? Mari kita telusuri 7 faktor utama yang menjadi sorotan dunia internasional tentang masa depan ekonomi Indonesia. Yang pertama, perang dagang yang membara. Ketegangan dagang antara negara besar bukan hanya sebuah berita di layar kaca. Di balik itu ada denyut kehidupan jutaan manusia yang ikut terguncang. Ketika Amerika Serikat mengetatkan tarif impor, dunia seakan bergerak lebih lambat. IMF mencatat bahwa tarif perdagangan Amerika telah mencapai tingkat tertinggi dalam hampir 1 abad. Bahkan ketegangan ini disebut telah menurunkan volume perdagangan global menjadi hanya 1,7% di tahun 2025. Angka yang mencerminkan pelambatan tajam dari tahun sebelumnya. Indonesia dengan perekonomiannya yang bergantung pada perdagangan internasional terkena dampaknya. Ekspor menurun, investasi menahan diri, dan roda usaha kecil mulai kehilangan putarannya. Saya membayangkan kamu yang hari ini mengelola bisnis kecil-kecilan, lalu mendapati pesanan dari luar negeri tiba-tiba menyusut drastis. Bukan karena kualitas produkmu menurun, tetapi karena dunia di luar sana sedang menutup pintu. Dan inilah saatnya kita sadar bahwa badai besar itu kadang datang tanpa kita undang. Dan satu-satunya pilihan adalah menguatkan akar kita sendiri. Yang kedua, defisit transaksi berjalan melebar. Ketika ekspor melemah dan investasi menurun, defisit transaksi berjalan Indonesia melebar. Ini seperti keluarga yang belanjanya lebih banyak dari pemasukan bulanannya. IMF memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan meningkat tajam menjadi minus 1,5% dari PDB pada 2025 dan terus melebar hingga minus 1,6% pada 2026. Padahal pada tahun 2022 kita masih menikmati surplus 1,0% dan bahkan hampir seimbang pada tahun 2023. Saya yakin kamu pernah merasakan saat kebutuhan harian tidak sebanding dengan pemasukan. Ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Negara pun merasakannya sekarang, rapuh di tengah badai bergantung pada pembiayaan eksternal yang semakin mahal dan tidak pasti. Ini bukan hanya soal angka, ini tentang keberanian untuk menahan diri, memperbaiki cara kita mengelola sumber daya, dan belajar hidup dengan lebih bijaksana. Yang ketiga, pengangguran yang kembali naik. Ketika ekonomi melemah, pekerjaan menjadi langka. IMF memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026 setelah sebelumnya berada di angka 4,9% pada 2024. Di balik statistik ini, ada wajah-wajah yang saya dan kamu kenal seperti seorang adik yang baru lulus kuliah tapi belum mendapat pekerjaan, seorang teman yang terpaksa menerima PHK, seorang ayah yang harus berhemat lebih keras untuk keluarga. Seperti kata Nelson Mandela, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga harga diri. Saat banyak dari kita kehilangan pekerjaan, kita tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan sebagian dari rasa percaya diri. Inilah panggilan bagi kita semua untuk saling menguatkan. Dengan membuka peluang kecil, berani mencoba hal baru, atau sekedar memberikan semangat yang tulus kepada mereka yang sedang berjuang. Yang keempat, tekanan fiskal membatasi gerak pemerintah. Di tengah meningkatnya kebutuhan rakyat, pemerintah justru menghadapi keterbatasan fiskal. IMF menyoroti bahwa perlambatan ekonomi akan memangkas potensi penerimaan pajak.
Sementara pemerintah tetap memikul agenda besar seperti program makan bergizi gratis dan proyek strategis nasional. Di sisi lain, beban pembiayaan akibat defisit transaksi berjalan yang melebar turut mempersempit ruang gerak kebijakan fiskal. Ini seperti seorang ayah yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tetapi tabungannya nyaris habis. Ia tidak kurang cinta, ia hanya sedang berjuang dengan keterbatasan. Dalam hidup, kamu dan saya pun sering dihadapkan pada dilema serupa. Dari sini kita belajar bahwa mencintai dengan keterbatasan bukanlah kelemahan, tetapi bentuk cinta yang paling jujur. Begitu juga negara kita sedang berjuang sekuat tenaga di tengah keterbatasannya. Yang kelima, momentum investasi yang melambat. Investasi yang seharusnya menjadi mesin penggerak pertumbuhan, kini mulai kehilangan tenaganya. Meskipun realisasi investasi triwulan tahun 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah, naik 15,9% dibanding tahun lalu. IMF mencatat bahwa ketidakpastian global dan kebijakan yang tidak konsisten telah membuat banyak investor mulai ragu. Mereka menahan dana, menunda proyek, dan menunggu arah yang lebih jelas. Tanpa investasi baru, lapangan kerja pun stagnan dan ekonomi kehilangan napas segarnya. Ini seperti saat kamu ingin membangun bisnis, tapi keadaan terlalu penuh resiko. Akhirnya, langkah yang seharusnya diambil hari ini tertunda tanpa batas. Namun justru dalam kondisi penuh keraguan seperti inilah, kita diundang untuk membangun ketangguhan baru. Karena pertumbuhan sejati seringkali lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari keberanian mengambil langkah kecil di tengah ketidakpastian. Yang keenam, melemahkan kinerja ekspor. Melemahnya ekspor semakin menambah tekanan. Harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO menurun, serta permintaan dari mitra dagang utama melambat. Meski data Maret 2025 menunjukkan surplus perdagangan 4,33 miliar USD, IMF menyampaikan kekhawatiran bahwa tren positif ini bisa berubah kapan saja, terutama jika ketegangan global berlanjut. Ini membuat kita seperti pedagang yang membawa dagangan terbaiknya ke pasar, tapi hanya mendapati pembeli berpaling ke arah lain. Dalam skala kecil, kamu pernah merasakannya seperti menjajakan keahlian, produk, atau jasa, namun tetap tidak cukup diminati karena kondisi yang tidak kamu kuasai. Dari situ kita belajar bahwa dalam menghadapi pasar dunia, adaptasi dan diversifikasi menjadi mutlak. Bukan hanya bertahan di jalan lama, tetapi berani membuka jalan baru. Yang ketujuh, kesenjangan daya saing regional. Sementara Indonesia masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina melaju dengan strategi reformasi yang lebih agresif. IMF menyoroti bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal karena faktor-faktor seperti efisiensi investasi yang rendah, pasar tenaga kerja yang kaku, hingga infrastruktur dan logistik yang belum merata. Kita seolah sedang berlari di lintasan yang sama, tapi dengan sepatu yang lebih berat. Bisa jadi dalam hidup kamu pernah merasa tertinggal, melihat orang lain melaju lebih cepat, lebih sukses, sementara kamu merasa jalan di tempat. Tetapi ingat, seperti kata Theodore Roosevelt, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Daripada terus menoleh ke kiri dan ke kanan, sudah waktunya kita fokus membenahi langkah kita sendiri. Meningkatkan daya saing bukanlah soal menang cepat, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat, setahap demi setahap. Melihat kondisi ini, kamu dan saya bisa jadi bertanya-tanya, di tengah dunia yang berubah begitu cepat, di mana tempat kita berpijak? Ketika angka-angka ekonomi berguncang dan nasib bangsa seperti terombang-ambing di samudera ketidakpastian, adakah yang masih bisa kita kendalikan? Jawabannya ada. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, bagaimana kita mengelola pengeluaran, bagaimana kita mengembangkan keterampilan, bagaimana kita mendukung sesama, dan bagaimana kita menjaga harapan dalam hati kita, itulah fondasi sejati ketahanan, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Seperti pepatah bijak mengatakan, badai tidak pernah berlangsung selamanya. Namun kekuatan kita untuk bertahan dan tumbuh justru ditempa di dalam badai itu.
Mari hari ini, sebelum kita menoleh keluar dan menyalahkan dunia, lebih baik kita menoleh ke dalam, mencari apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita perbaiki, dan apa yang masih bisa kita harapkan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi cahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jika cerita ini membuatmu tergerak, tekan like sebagai tanda dukungan, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi.